Ya, itu lihat tuh tulisan stiker gede, no smoking area. Ada tulisan, paling enggak berilmulah tuh nggak boleh ngerokok, di lingkungan nggak boleh ngerokok. Ya kami tahu tuh no smoking kalau dibaca orang biasa, kalau buat kami itu bukan no smoking, no smoking katanya gitu. Les lagi. Ya, susah dibilangin juga susah, udah dibilangin jangan, ini penyakit, ngerusak paru-paru, jangan. Asap dibakar, Masya Allah. Jangan, ya ini tembakau ini kalau dibakar nanti jadi karbon ke dalam badan tuh nggak bagus. Anda sih nggak tembakau, tat elektrik mirip, itu knalpot namanya betul. Suka ngeles kadang-kadang ya. Lagi juga kalaupun apapun yang Anda isep itu di lokasi yang tidak boleh tuh ente baca tuh. Kami sudah tahu Ustaz, permasalahannya orang banyak ngomong ngelarang masalah ngerokok, ngelarang, tapi nggak membuktikan untuk menghilangkan rokok. Kami nggak banyak komentar Ustaz. Ya, kami tiap hari menghabiskan rokok supaya buru-buru habis tuh rokok. Ngeles lagi nih orang. Susah deh orang kalau masih hobi susah dibilangnya. Takut ada sakit baru. Ya, itu lihat tuh tulisan stiker gede, no smoking area. Ada tulisan, paling enggak berilmulah tuh nggak boleh ngerokok, di lingkungan nggak boleh ngerokok. Ya kami tahu tuh no smoking kalau dibaca orang biasa, kalau buat kami itu bukan no smoking, no smoking katanya gitu. Les lagi gitu ya. Ntar kalau udah batuk darah baru ngomong bareng batuk baru bener juga tahu itu baru. Kadang-kadang orang suka begitu tuh ya. Allah kasih sakit supaya dia paham anta syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru nasaqam. Anta syafi syafakallah, semoga Allah sembuhkan kamu. Kenapa? Anta syafi, karena engkau ya Allah yang maha menyembuhkan. La syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kau yang mendatangkannya ya Allah. Syifaan la yughadiru nasaqam, kesembuhan yang tidak membuat orang meratap berkepanjangan gitu loh. Karena kalau Allah sudah sembuhkan nggak berkepanjangan sudah. Buat level kita ini obat warung aja menyembuhkan karena Allah izinkan sembuh. Tapi kalau buat orang yang kaya raya mungkin obat warung yang nggak level dia, harus ada ramuan khusus yang mahal. Ya memang begitulah kelasnya. Kadang-kadang rezeki dokter melalui kita kok. Betulnya. Makanya Allah bikin suasana sakit seperti itu. Bas, kita suruh ziaratul marid supaya mengambil hikmah. Ya. Kita doakan orang yang sedang sakit. Sampai-sampai nanti kalau sakitnya sudah berkelamaan, nasihat suruh berwasiat. Ya, karena kita nggak pernah tahu umur, tapi yang pasti tanda-tanda orang akan meninggal ya sakit dulu. Kita suruh wasiat, suruh berwasiat. Kalaupun sampai nanti naza, dia mengalami masa kritis, yughargir, atau apa ya, sakaratul maut, ya jangan dibikin panik. Makanya saya sempat beberapa waktu yang lalu berdakwah di RSPP itu ke teman-teman di sana yang memang punya kepentingan untuk bisa berdakwah kepada orang-orang yang di ruang ICU. Nah, karena ini banyak banget, kadang-kadang orang nggak paham di ruang ICU tersebut. Ya, itu ada orang-orang yang apa ya istilahnya ya, dibiarkan sama keluarganya, sementara ini orang udah nggak layak kecuali ditalkinin gitu loh. Karena dalam syariat Islam kalau orang sudah naza, sudah sakaratul maut itu bukan disibukin sama yang lain-lain, tapi talqin, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya, dari awal kita udah nasihatin tentang masalah wasiat. Jangan diidentikan wasiat dengan kematian, karena suka kesinggung orang kalau lagi sakit, sensitif memang. Kita ngomongnya yang pinter, jangan sampai membuat mereka drop gitu loh. Tanya udah berapa lama sakit, ya udah lebih dari 3 hari. Oh Masya Allah, tabasa tohur insya Allah. Kalau bisa sih wasiat, ya kita nggak pernah tahu lah. Wasiat itu lebih bagus. Wasiat itu jangan identikan sama hal-hal yang cuma berkaitan dengan harta saja.
Tapi mungkin hutang piutang berkaitan dengan puasa. Boleh tidak tahu kan kita dulu pernah nggak puasa cuma belum dibayar. Jadi kalau memang sengaja nggak puasa, nggak ada qada, yang ada tobat. Nah mungkin dia pengen bayar cuma keburu sakit, itu kan wasiat. Nasihatin anak tentang masalah sakit kita yang udah berapa lama nih. Ya, mudah-mudahan nanti kalau seandainya nggak ada umurnya, mudah-mudahan sih ada insya Allah ya. Kalau nggak ada juga tolonglah bayarkan. Oh masya Allah. Emang berapa lama Pak? Ya seingat Bapak sih 2-3 bulan lah kalau dihitung bulannya. 3 bulan 90 hari Pak. Anak cuma 2, 45, masya Allah. Berat juga. Ya nggak apa-apa, emang resiko. Kita nggak bisa milih takdir, betul? Mungkin memang melalui kita Allah kasih ujian seperti ini, nggak apa-apa, masya Allah. Kemudian ketika dia dalam keadaan sakratul maut juga kita talqin lakinu mautakum la ilaha illallah. Jangan disibukkan dengan yang macam-macam, karena di negeri kita macam ragam nanti. Orang yang lagi naza malah didengerin Quran lah, diajarkan macam-macam. Oh masya Allah, orang ngaji, mending ngajinya bagus, melengking, betul loh, tambah stres gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu pentingnya kita belajar akidah tuh waktu masih sehat. Sehingga nanti ketika ada yang ngingetin kita mau meninggal tuh la ilaha illallah, kebayang tuh. La ilaha illallah rukunnya 2 an-nafi wal isbat, syaratnya tuh ada 7. Enak tuh nyambung. Ya. Tapi kalau kita nggak pernah paham la ilaha illallah, waduh. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting akhir kalimatnya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalimatnya la ilaha illallah ya surga. Maksudnya apa Ustaz? Ujungnya surga. Karena nanti ketika surga sudah neraka sudah habis, ya Allah akan letakkan kakinya di tengah-tengah neraka tersebut hingga dinginlah neraka. Allah ambilkan itu arang-arang manusia yang dibakar. Masih ada sedikit iman di hatinya, Allah berikan air kehidupan, dimasukkan dia ke surga. Masya Allah. Surga nggak pernah sempit. Ya. Seperti juga yang namanya neraka nggak pernah nggak cukup. Bahkan Quran neraka bilang hal mim majid. Ada lagi gak yang mau masuk? Masya Allah, nggak ada, mau ya. Bahkan dikatakan bahwa nanti teman-teman yang soleh itu yang bisa membawa teman-temannya yang kurang soleh dari neraka untuk masuk ke surga itu. Penting tuh kita berteman sama orang-orang soleh itu ya. Maka saya suka bilang agak bawel sedikit, kita kalau ngaji nih jangan berteman cuma di masjid, bersahabat di luar masjid coba, supaya kita tahu manfaat kita buat teman kita. Gitu. Mana ada yang tahu di antara kita ini ada yang sedang pusing masalah urusan rumah tangga, hutang piutang, betul ya? Ya dengan kita keluar kita bisa tahu oh manfaatnya apa. Masya Allah. Kita berfungsi buat teman-teman kita. Masya Allah. Nanti itu di akhirat teman-teman yang soleh itu yang bakal memberikan syafaat. Akan bertanya teman yang soleh nanti ke Allah, mana sahabat-sahabat solehku di dunia dulu ya Allah. Dia berbuat khilaf, dia masuk dalam neraka, jemputlah dia. Oh, kebayang gak tuh teman yang soleh ngedatengin kita lagi dibakar. Masya Allah. Paling temannya ngomong lama amat panas di sini gitu ya. Ya nggak gitu bahasanya ya. Cuma memang manfaatnya di situlah kita punya teman orang soleh itu bakal nolong kita. La yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Ada nuansa keislaman. Masya Allah. Yuk jadikan akhir kalimat la ilaha illallah. Nanti sudah meninggal dia Islam, mungkin dia berbuat dosa maksiat, tapi kalau ujungnya la ilaha illallah, surga. Ya, saya respect sama teman-teman di Bali kemarin tuh, masya Allah. Ada yang masuk Islam karena rutin melihat YouTube, masya Allah ya. Saya nggak habis pikir juga gimana caranya itu ya. Dia temuin saya kemarin tuh. Dia cerita bahwa dia ini dari orang Hindu dan kasta yang bagus. Kemudian dia bisa masuk Islam karena rutin melihat YouTube. Alhamdulillah. Cuma dia sekarang dihapus waris kata dari keluarga besar. Tapi yang membuat dia bahagia, tapi membuat dia sedih juga sih. Dia tuh bisa membuat ayahnya itu di akhir hayatnya masuk Islam. Cuma nggak bisa mencegah ayahnya dibakar. Itu aja gitu ya. Masya Allah ya. Kita beruntung loh lahir di keluarga yang nggak seperti itu. Masya Allah ya.
Sehingga sengaja kemarin tuh banyak kita bikin sedikit dengan teman-teman rider di sana yang memang betul-betul, ya Allah, kita mau lihat model batik apa di badan orang di sana, ada betulnya. Ada yang batik Pekalongan, batik Tegal, macam-macam. Ya, saya nggak pernah ngeliat orang sebanyak itu. Ustaz, antum nggak malu berteman sama anak? Kenapa mesti malu? Anak bangga kenal sama antum. Anak ini sudah. Dia buka bajunya, masya Allah. Dia nulis surat di badan dia tuh, masya Allah, sampai leher. Tulisan semua itu ya. Subhanallah. Ya, sampai dia bilang, antum benar-benar nggak malu. Anda bilang buka baju antum, buka. Ayo kita panco foto sekalian, saya bilang gitu ya. Sudah, tidak ada masalah. Al-amal bi khawatimiha. Orang tergantung akhirnya kok. Ya. Subhanallah, Allah kasih hidayah. Bahkan saya katakan sama teman-teman di sana, antum tuh betul-betul mutiara dari Pulau Dewata. Ini yang dibilang mutiara dari Pulau Dewata. Kelasnya mutiara itu tergantung kotornya lumpur gitu loh. Makin lumpur itu kotor, terkontaminasi kimia, makin bagus loh oval dari mutiara tersebut. Masya Allah. Kelihatan, coba lihat. Allah kalau sudah datangkan hidayah, lihat. Apalagi ini orang Islam yang yughargir, mana lakinu mautakum la ilaha illallah, talqinnya mana? Sehingga ketika dia meninggal mengatakan la ilaha illallah, yang masuk ke lubang kubur kan cuma 3. Shadaqatin jariyah, ilmun yintafa'u bi waladin salih yad'ulah. Ilmunya yang bermanfaat waktu dia hidup, sedekahnya yang berkepanjangan, dan doa anak yang saleh. Anak yang saleh yang menuntut orang tuanya sampai husnul khatimah. Ya, dia bermanfaatlah buat orang tuanya. Setelah itu orang tuanya bermanfaat buat dia. Apa? Dia memandikan mayit orang tuanya. Masya Allah. Ya. Kita kalau lihat cara memandikan mayit yang syar'i, itu pelajaran buat yang hidup loh. Kafa bil maut nasiha, kata Umar. Cukup maut sebagai nasihat. Ya. Makanya coba kita harus ngerti cara mandiin mayit. Ya, janais itu jangan diremehin. Ini kalau ngomong mayit, aduh nggak ada begitu mulu. Ya, anak kena penyakit kronis tadi kata yang nanya di Bekasi itu. Ya, menurut antum gimana? Alhamdulillah. Semoga Allah gugurkan dosa antum, insya Allah. Ya, paling ujungnya mati, nggak ada masalah. Buat orang Islam mati itu nggak ada masalah. Lah kan kita mau masuk surga kudu mati dulu, betul? Anak sih pengen masuk surga, tapi nggak mati, susah. Mau naik Grab ke sono, susah. Gitu. Ya nggak bisa, mati dulu baru surga. Nah, kalau buat orang yang berilmu ini, meninggal ini merupakan bagian dari hikmah buat orang yang hidup. Terbujur kakunya orang tua kita di hadapan kita, ya Allah, ini nasihat buat kita. Ya, kita nggak praktek, cuma saya sampaikan saja lah. Kita memandikan mayit itu kan ketika sudah terbujur kaku ini bangkai di depan kita. Mulai kita buka pakaiannya supaya apa? Oh, Afwan Ustaz, Ikhwan bisa tolong merapat lagi ke depan. Ayo, Masya Allah, masih belum mentok. Fadal, ayo. Masih banyak di luar orang-orang yang pada mau masuk. Fadal. Nah, masih bisa di belakang Anda nih, Masya Allah. Ya, fadal. Ya, fadal, ayo, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ini memandikan mayit ini merupakan bagian dari sebuah syariah. Hikmah buat orang yang hidup. Kalau tadi kita mentalkinkan mayit, itu manfaat kita buat dia. Sekarang dia bermanfaat buat kita. Kalau orang yang berilmu, orang tuanya sakit, kemudian meninggal, nggak repot telepon RT sama RW, nanya lobang mau mandiin berapa, pluskan kapan. Tapi memang urusan dia. Mungkin beda jenis bahan yang dipakai. Dulu kita kan dimandiin sama orang tua kita, betul? Kita dipakein baju sama orang tua kita ya. Dibersihin muka kita, dipakein bedak, belepotan kayak mochi, betul ya? Mayit jangan digituin biar kayak mochi, jangan, lain lagi nanti babnya. Maksudnya dibersihin, dimandiin gitu. Kita ngeliat orang tua kita terbujur tuh, dibukain bajunya, aurat jangan terbuka, tutup dengan kain. Sehingga membukanya nggak membongkar aib. Karena salah satu syarat orang yang memandikan mayit, selain dia muslim dan dia berilmu tentang bersuci, dia tidak boleh tipikal orang yang bisa memegang amanah.
Karena mayit itu pasti punya kekurangan. Ya, maka nggak boleh kita ngomong cukup sudah, kata Rasulullah, dia sudah meninggal, sudah, jangan diomongin aibnya, sudah cukup, sudah. Dibukakan bajunya sudah, baru kemudian ditutup oleh selembar kain di atas bangkai tersebut. Ya, ini biasanya sunnah kita mewudukan tuh mayit, diwuduin dulu tuh mayit. Ya seperti orang wudu biasa, diwuduin. Setelah berwudu, baru mulai ini disunahkan untuk membanjur air di badan si mayit. Kanan dulu, kiri, kemudian tengah. Baru kemudian digosokkan sabun, dibersihkan. Oh, Masya Allah. Tangannya kita pakai sabun, kita bersihin, ya Allah. Kita lihat jari-jari orang tua kita. Masya Allah. Ini tangan ini yang pernah nuntun tangan mungil yang saya punya dulu, ya Allah. Kita bersihkan dengan cinta, Masya Allah. Kelihatan urat di mana-mana, ya Allah. Karena kita anak tahu, pernah melihat tangan lentik ibu kita, tangan gagah ayah kita. Sekarang tangan kurus, ya, cuma berkulitkan kulit keriput, Masya Allah. Kukunya yang hitam, ya, bukan karena jorok, tapi karena benturan-benturan saat bekerja mencari uang untuk kita. Coba lihat, Masya Allah. Ya. Kita balu, pundaknya kita berikan sabun, ya Allah. Di pundak ini dulu hamba pernah meletakkan dagu, Insya Allah. Dengan cinta, betul kita merasakan. Berganti dengan sisi kirinya, seperti itu juga, Masya Allah. Ya, pelan kita perhatikan nikmat demi Allah. Ya, betapa singkatnya waktu, ya Allah. Perasaan baru kemarin saya ribut sama dia, sekarang dia jadi bangkai dingin di hadapan saya, ya Allah. Masya Allah. Buat orang yang beriman, ini bukan hal yang main-main. Setelah dia bersihkan, kemudian dia basuh lagi dengan air. Nah, setelah dia basuh dengan air tersebut, ya, baru kemudian sunnah 3 kali untuk mengulang. Ya. Dia bisa mengulang lagi membersihkan. Dia bersihkan telinganya, hidungnya, semua, ya. Ini satu bukti bahwa kasih sayang orang yang memandikan itu penting, dan yang paling layak untuk memandikan ya mahramnya, ya anaknya. Makanya kalau dikaitkan dengan doa kama rabbayani shaghira, bermanfaat ketika kita memandikan mayit orang tua kita. Seperti dia menyayangiku, mencintaiku sejak kecil. Nggak malu membersihkan kotorannya sebelum dimandikan itu kan, dikeluarkan dulu kotorannya sambil diguyur air itu kan. Nggak ada jijik. Orang tua kita juga sama, dulu membersihkan kita. Itu sudah manusiawi, kok hal biasa. Cuma hikmahnya dalam aja. Selesai sudah 3 kali, terakhir nanti akan dibalur dengan air kamper atau mungkin dengan sider. Ya, kemudian sudah dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, mayit pun dipindahkan, disiapkan 3 lembar kain kafan buat laki-laki, 5 lembar buat wanita. Ya, ya, dengan susunan yang disusun, supaya ketika diletakkan mudah untuk dibungkus, Nah, masukin lagi sampai 3 lembar, baru mulai diikat, namanya tali pocong. Masalah tangan boleh di sini, boleh di samping, itu khilaf, ya. Jangan diidentikan harus di sini karena dia lagi sholat, nggak bisa dia sholat, udah, ya, tangan di sini. Pun di sini nggak ada masalah, jangan jadi keributan. Jumlah tali yang diikat gimana, Ustaz? Pun tidak dijelaskan, walaupun Allah suka yang ganjil. Lihat, terbujur kaku di hadapan kita sosok mayit yang pernah membesarkan kita. Anak yang berilmu, setelah dia memandikan, mengkafankan orang tuanya, dia akan menyolatkan. Dia berhadapan dengan makmum sambil mengatakan bahwa sunnah untuk membuat shaf yang ganjil. Setelah itu dia berkata, wahai hadirin sekalian, bahwa Rasulullah tidak pernah mau menyolatkan mayit yang masih berhutang. Di hadapan kita terbujur kaku orang tua kami, saudara kita, sahabat kita, yang mungkin waktu hidupnya dulu pernah punya janji-janji indah. Cuma dia manusia, dia berbuat salah, dia khilaf. Ya, kalau seandainya ada hutang piutang dan kesalahan yang dirujukan kepada dia sudah nggak mampu membayar dan menunaikan. Ini anaknya, saya bertanggung jawab atasnya. Semua hutang piutang urusan saya.
dan saya minta ikhlaskan hati untuk mendoakan dia. Mari kita sholatkan dia. Kalau dia ayah, maka kita sholat tepat di atas kepalanya, samping kepalanya. Kalau dia ibu kita sholat di tengah-tengah dadanya. Masya Allah. Berdiri di bagian dadanya. Fakabbir arba'an, takbir 4 kali. Allahu Akbar. Masya Allah. Dia betul-betul menikmati bacaan Al-Fatihah yang dia baca. Dia takbir lagi, dia bersolawat. Dia takbir lagi, dia mendoakan si mayit. Dia takbir lagi, dia berdoa secara umum. Dia salam sekali ke kanan. Masya Allah. Setelah selesai semua, dia minta hadirin untuk bisa membantu dia untuk mengangkat ini mayit menuju tempat peristirahatan terakhir. Ya, tidak bertele-tele. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Oh. Karena ada pahala double buat orang yang memandikan kemudian sampai mengantarkan ke lubang kubur. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ini bangkai, ini mayit, ya, keluar rumah yang baru direnovasi, melewati pagar besi tempa yang baru dipesan, menuju ke lubang kubur. Sampai di lubang kubur tersebut, ya, dia tahu bahwa cuma orang-orang yang tidak melakukan jima di malam hari yang boleh masuk ke lubang tersebut. Sehingga dia persiapkan diri untuk itu. Anaknya saya yang masuk, biarin. Masih keluarga semua yang menerima. Masukkan mayit tersebut ke lahat, dimiringin. Masalah buka tali pocong atau tidak, keduanya pun gak ada permasalahan, untuk khilaf kok. Jangan jadi ribut di tengah-tengah lubang kubur tersebut. Setelah itu tutup dengan papan ari. Kemudian mulai tanah diuruk, dipadetin itu tanah. Setelah itu tanah belum rata teruruk, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berdiri di pinggir lubang sambil berkata, Istaghfiru li ahikum was'alullah lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wahai yang hadir, Rasul menyunahkan kita untuk mengingatkan manusia saat itu. Wahai yang hadir, istaghfiru li ahikum, minta tolong sama Allah, ampunkan, minta ampunan sama Allah buat saudaramu ini. Was'alullah lahu at-tasbit, minta sama Allah agar memantapkan hati orang ini ketika menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul ana yus'al, walaupun mungkin tanah belum rata menutup lubang, dia sedang ditanya. Dia sedang ditanya. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Masya Allah, subhanallah. Ini betul-betul bukan hal yang main-main. Dia rasakan nikmatnya, kesedihan pun mulai dia rasa. Adanya takziah nanti 3 hari, ya. Masya Allah. Lagi-lagi panitia minta kita agak merapat lagi, Masya Allah, memaksimalkan kali, ya. Atau ruangan bisa dipakai. Ya, fadhal. Kayak udah mentok deh. Tapi padahal coba lagi, fadhal. Iya. Iya. Ya. Fa innahul ana yus'al. Dia sedang ditanya. Kedepannya mungkin kesedihan akan menderu hidupnya. Makanya Islam berikan formula, gimana Ustaz supaya kita ini tetap teguh di dalam menghadapi kesedihan. Ya, orang mana sih yang gak sedih? Orang yang dia sayang diwafatkan. Ya. Orang mana sih yang gak sedih? Orang yang dia cinta meninggalkan dirinya. Apa sih kata Rasul? Innamad dunya ma'akala fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqa fa'amdo wa masiwa dhalik fadhahibun aw tariku khulin nas. Itulah dunia, kata Rasulullah. Dipegangin juga bakal kelepas, karena dunia itu yang kamu makan cuma beda di lidah. Pedas, asam, manis itu cuma di lidah. Wala bisa fa'abla, yang kamu pakai bakal usang. Wa tasaddaqa fa'amdo, yang kamu sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dhalik, selain daripada itu, ya ini apa, wa masiwa dhalik fadhahib, akan hilang.
dimakan zaman, dicolong atau apa, atau tarikuh linas, atau kita meninggal jadi waris. Nah, kita bicara waris kalau sudah begitu. Orang suka identikan waris itu cuma sama tumpukan sertifikat dalam lemari besi, atau patok tanah selebar-lebarnya, atau bangunan tinggi atau lebar, ya, atau tagihan yang belum dibayar itu waris. Jangan lupa, semua barang yang pernah kita beli itu waris loh. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini orang kaya yang mencontohkan bagaimana cara mati yang baik. Ya, dia meninggal nggak meninggalkan waris. Selesai sudah. Umar suruh cek harta yang dia punya sebelum jadi khalifah. Nah, ditemukan kecuali 3 hal. Ya, budak hitam, pembantu buat ngambil air wudhu, onta yang biasa dipakai untuk membawa air tersebut, dan baju putih yang dipakai. Apa kata Abu Bakar? Merdekakan budak itu. Jual ini onta, kasih uangnya ke Baitul Mal. Biarkan satu baju putih yang kupakai menemaniku di lubang kubur. Masya Allah. Sementara kita tahu Abu Bakar punya anak, Asma, Aisyah, Abdurrahman itu kan anak beliau. Ya, dan di beliau juga orang hidup yang mungkin pernah punya pedang, punya apalah ya, artinya dia punya. Tapi nggak tersisa, sudah dia berikan ke orang sudah. Kita juga kudu mikir tuh. Makanya kita mungkin punya uang, terus kita beli apa? Ini bakal jadi waris. Yang hobi beli tatakan sama cangkir, betul? Yang hobi beli kendi, baju, ya bukan karena ukuran tapi lucu warnanya begitu ya, numpuk di lemari, itu waris bukan? Waris. Yang nanti anak kita belum tentu cocok dengan waris yang kita tinggalkan, sehingga nanti ketika kita meninggal dibagi-bagi kan? Kalau dibagi senang, kalau enggak dibuang, jadi mubazir. Dosa masuk ke lubang kubur tuh urusan itu. Coba mulai kita berpikir dari sekarang. Kenapa? Karena kau mampu membeli sesuatu itu nikmat, dan nikmat bakal ditanya summa latus aluna yauma idin anin. Jadi kalau emang mau beli sesuatu, jadikan aset, mungkin manfaat. Ya terserah aset apa aja gitu ya. Jangan ngoleksi sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ini batu akik dikoleksi, aduh, Masya Allah. Yang makin hari nggak naik tuh harga, betul, belinya mahal dulu, combonglah dikoleksi, Masya Allah. Atau barang-barang kerental-kerentil yang kita beli yang bakal kita tinggalkan, jangan. Tinggalin yang manfaat. Salah satu yang paling manfaat tuh perpustakaan. Makanya tiap orang Islam kalau bisa rumahnya itu punya perpustakaan, buku. Itu waris yang manfaat insya Allah. Ya. Warisan ilmu, nama baik, Masya Allah. Anak kita tuh akan menjadi ukuran kita tuh kalau nama baik kita. Karena kita nggak pernah tahu nama anak kita, kan manusia pasti berbuat salah, berbuat dosa, kan kita nggak pernah tahu. Cuma kalau nama baik yang kita tinggalkan, oh Masya Allah, paling nggak jadi ukuran lah buat dia. Karena manfaatnya jelas nanti insya Allah. Lihat.